warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PLP 1 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahrian. Nama saya Harisana. Nama saya Rizka Putra Delia. Nama saya Rizka Aulia. Nama saya Muhammad Faisal. Ya, baik, pada perkenalan lapangan persekolahan 1 ini kami akan melakukan kegiatan berupa observasi, kemudian dokumentasi, kemudian ada wawancara kepada kepala sekolah dan juga guru pamong. Mari disimak videonya. Terima kasih karena telah bersedia untuk kami wawancarai. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok PLP 1 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak selaku kepala sekolah. Ini pertanyaan saya, Bang. Di sekolah pasti ada peraturan dan normatif yang mengikuti dan lain untuk memajukan sekolah. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, di mana kami melakukan kegiatan dari PKT. Nah, di sini saya ingin mewawancarai ibu yang satu guru. Iya. Sebelumnya boleh saya tahu nama ibu saya? Ya. Nama saya Sari Fitrianti, yang dipanggil Ibu Fitri. Tapi saya mengajar di kelas 4. Jadi saya ingin bertanya bagaimana. Halo teman-teman, saya akan membacakan intisari dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah dan juga guru pamong SDN baru 01 pagi. Baik, yang pertama saya akan membacakan intisari dari hasil wawancara kepada kepala sekolah. Untuk yang pertama yaitu kondisi karakteristik peserta didik secara keseluruhan. Karakteristik siswa atau murid di SDN baru 01 pagi ini tentunya berbeda-beda. Tiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara keseluruhan, karakter siswa yaitu disiplin, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, peduli terhadap sosial, peduli terhadap lingkungan, selalu ingin tahu, dan juga religius. Lalu untuk strategi kepala sekolah untuk mengembangkan karakteristik siswa, yaitu dengan mengembangkan karakteristik siswa sesuai dengan kelebihan dan bakat dari tiap-tiap siswa. Seperti misalnya di bidang akademik, di bidang olahraga, ataupun bidang kesenian, dan bidang-bidang yang lainnya. Kemudian untuk struktur organisasi di sekolah SDN baru 01 pagi dan juga pembagian tugasnya, yaitu struktur organisasi di SDN baru 01 pagi yaitu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, komite, kemudian guru-guru. Kemudian untuk pembagian tugas disesuaikan dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing. Lalu cara kepala sekolah dalam merancang susunan tata kerja sekolah, yaitu dengan melakukan musyawarah bersama, kemudian melihat potensi masing-masing dan juga kebutuhan sekolah agar tercapainya tujuan bersama. Kemudian untuk peraturan yang diterapkan di sekolah ini untuk guru dan juga siswa supaya terciptanya sekolah yang unggul dan disiplin. Ya, peraturan yang dibuat tentunya dibuat dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi yang namanya peraturan pasti ada yang melanggar dan juga ada yang mematuhinya. Sebuah sikap melanggar peraturan tentunya ada. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan arahan dan masukan agar terminimalisirnya sebuah pelanggaran peraturan. Di SDN baru 01 pagi ini, jika ada siswa ataupun guru yang melanggar peraturan, yang ada akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau peringatan. Jika peraturan yang dilanggar masih terbilang ringan, hanya akan diberikan teguran saja. Tapi jika peraturan yang dilanggar terbilang berat atau fatal, bisa saja dikeluarkan surat peringatan untuk yang melanggar. Dengan cara itu, sistem peraturan yang ada di SDN 01 baru pagi agar terciptanya sekolah yang unggul dan juga disiplin. Lalu untuk penerapan kegiatan seremonial seperti upacara Hari Peringatan Besar Nasional, tentunya dilaksanakan secara daring. Baik guru maupun siswa tetap wajib ikut serta memperingati Hari Besar Nasional walaupun hanya secara daring. Hal tersebut tidak melunturkan sikap nasionalisme pada siswa dan guru. Adapun ketetapan yang diterapkan untuk ikut berpartisipasi memperingati Hari Besar Nasional yaitu berupa dokumentasi menggunakan seragam dengan atribut lengkap dan sikap sedang mengikuti upacara, baik melalui televisi ataupun YouTube, disertakan dengan sikap tegap dan hikmat agar upacara secara daring pun dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Lalu untuk bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dalam masa pandemi COVID-19, yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler dilaksanakan secara online ataupun daring. Untuk kegiatan kokurikuler secara daring meliputi les tambahan untuk kelas 6 yang dilakukan sebelum atau setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, serta terdapat klinik belajar yang dilakukan untuk murid yang kurangnya kompetensi dalam akademik atau pelajaran. Sistem klinik belajar secara daring ini, guru memanggil beberapa anak yang memiliki kompetensi rendah seperti nilainya tidak memadai untuk tatap muka. Sedangkan kegiatan kurikuler daring meliputi berbasis olahraga seperti sepak bola, basket, bola voli, berbasis seni seperti melukis, menari, hingga berbasis teknologi seperti desain grafis dan juga komputer. Pada saat daring, kegiatan kurikuler dilaksanakan dengan cara guru memberikan tampilan berupa video atau PowerPoint, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Lalu guru meminta anak untuk menyimak serta mempraktikkan. Setelah itu guru meminta anak mengikuti serta mengirim kembali video atau berupa gambar ke Google Classroom. Contoh untuk berbasis olahraga, gerakan-gerakan olahraga dengan divideokan, setelah itu dikirim ke Google Classroom. Sedangkan untuk berbasis seni bisa mengirimkan gambar yang dibuat murid ke Google Classroom. Untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah ini sementara tidak dilaksanakan secara daring. Kemudian untuk kegiatan kurikuler meliputi berbasis olahraga seperti sepak bola, basket, bola voli, berbasis seni seperti melukis, menari, hingga berbasis teknologi seperti komputer. Untuk kokurikuler pada saat offline yaitu seperti study tour, seperti kunjungan ke museum. Untuk online, kegiatan kokurikuler ini seperti klinik belajar dan les tambahan untuk anak kelas 6. Lalu untuk ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan juga drum band. Lalu untuk pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah sebelum atau sesudah pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, yaitu pembiasaan positif di sekolah dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Kebiasaan positif tersebut meliputi yaitu membiasakan sholat zuhur berjamaah, kemudian melaksanakan protokol kesehatan 5M, kemudian membiasakan membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, kemudian mematuhi peraturan atau norma yang ada di sekolah sebelum pembelajaran dimulai masuk kelas. Seluruh warga sekolah berkumpul di lapangan untuk berdoa bersama serta menyanyikan lagu daerah dan lagu nasional. Baik, yang kedua saya akan membacakan intisari dari hasil wawancara kepada guru Pamong SDN Baru 01 Pati. Untuk yang pertama yaitu perbedaan kegiatan pembelajaran sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Pasti banyak sekali perbedaan dari yang sebelumnya saling bertemu, tatap muka, bisa melihat murid secara langsung. Akan tetapi sekarang hanya bisa berjumpa melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Jadi tidak hanya murid saja yang terkena culture shock, guru pun juga yang awalnya kami mencari sumber pembelajaran berdasarkan realita di sekolah, lingkungan, dan masyarakat sekitar, sekarang sumber lebih diutamakan pada internet. Kemudian untuk proses penilaian peserta didik sebelum dan ketika masa pandemi, yaitu sebelum masa pandemi COVID-19, penilaian objektif yang dilakukan guru terhadap siswa seperti dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik murid tersebut. Karena guru tidak hanya menilai murid dari penilaian akademiknya saja, melainkan keterampilan dan sikap mereka ketika berada di dalam maupun di luar kelas. Berbeda dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, guru harus lebih ekstra dalam membimbing serta mengawasi perkembangan yang terjadi pada murid khususnya di kelas rendah. Karena jarak yang membuat penilaian secara objektif menjadi kurang maksimal, tapi bisa diakali dengan berbagai cara seperti melihat keaktifan murid di dalam kelas online, tidak mengaktifkan suara saat guru sedang menerangkan, dan berani memberikan pendapat dan aktif saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, untuk kendala yang dialami guru pada saat proses pembelajaran berlangsung sebelum maupun ketika pandemi COVID-19, yaitu kendala yang dialami selama masa pandemi COVID-19 yaitu pada jaringan tentunya, karena banyak sekali hambatan yang terjadi dalam pekerjaan tugas. Selain itu, beberapa orang tua tidak berkontribusi dalam kelas online. Guru beserta orang tua harus saling bersinergi, bekerja sama, dan saling membimbing murid dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Dan harus lebih banyak toleransi dalam memberikan batas waktu penugasan kepada murid. Kemudian motivasi yang diberikan kepada siswa. Cara menumbuhkan motivasi tentu bukan perkara yang mudah karena murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Motivasi yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Contohnya membuat kuis,
dengan aplikasi yang menarik supaya murid menjadi senang dan semangat dalam mengerjakan kuis. Menjadikan murid sebagai peserta didik yang aktif karena keaktifan dapat mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat. Bisa dengan memanfaatkan media seoptimal mungkin dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang paling penting adalah dermawan akan pujian, karena dengan melalui pujian, murid akan merasa dihargai. Contohnya memberikan apresiasi berupa pujian kepada murid yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Demikian intisari dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah dan juga guru pamong SDN Baru 21 Pagi.